Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam, selamat datang kembali di program I5 Immanuel 5 Minute bersama dengan saya Pendeta Okto Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada seorang raja yang cukup terkenal di kalangan kekristenan. Raja ini bernama King James I atau Raja James pertama dari Inggris, dan dia ini adalah seorang raja yang cerdas, memiliki kemampuan linguistik yang sangat hebat karena ia bisa menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram, dan juga Latin. Keempat bahasa tersebut dikuasainya dengan sangat baik. Kemampuannya tersebut digunakan untuk melayani Tuhan dengan menerjemahkan Alkitab dari berbagai bahasa asli ke dalam bahasa Inggris. Karyanya dicetak secara resmi oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1611 dan dapat diterima oleh banyak kalangan gereja seperti gereja Protestan, gereja Katolik, dan gereja Anglikan di Inggris. Sampai hari ini, Alkitab King James Version menjadi acuan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa di dunia. Kisah King James I ini mengingatkan kita akan kisah seorang perempuan bernama Tabita atau Dorcas yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43. Ada kemiripan antara Dorcas dan King James I. Dorcas sesungguhnya bukan pribadi yang menonjol karena memiliki segudang prestasi, memiliki kemampuan spektakuler sehingga dikagumi banyak orang. Tidak, Dorcas tidak demikian. Dia bukan keturunan raja, tetapi yang jelas ia adalah seorang perempuan pengikut Kristus yang banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Ia hanya menggunakan jarum dan benang yang melekat dengan kesehariannya untuk membuat baju dan pakaian. Hasil karyanya dibagikan kepada para janda yang membutuhkan pertolongannya. Bisa jadi kemampuan menjahit Dorcas tersebut mungkin adalah salah satu atau satu-satunya talenta yang dimilikinya. Namun ia tahu bagaimana menggunakan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan tersebut untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena itu karyanya berharga di mata Tuhan atau berharga di mata Allah. Saya condong menggunakan istilah orang yang dibenarkan ketimbang menggunakan istilah orang benar. Rasanya sedikit berbeda. Kenapa? Dasar saya mengatakan ini adalah dengan mengutip perkataan Paulus dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Paulus katakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. King James I dan Dorcas telah dibenarkan oleh kasih karunia Kristus. Maka mereka merespons kasih karunia Kristus tersebut dengan percaya kepada Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yakni memakai talenta yang mereka miliki untuk menghadirkan damai sejahtera bagi orang banyak. Baik King James I maupun Dorcas tahu menggunakan talenta yang dimiliki oleh mereka. Dorcas telah melakukan pemberitaan firman dengan melakukan perbuatan baik dan bersedekah kepada orang lain. Dorcas sadar bahwa Tuhan tidak menuntut dari apa yang kita tidak punya, tetapi menuntut dari apa yang ada pada kita. Orang yang telah dibenarkan sangatlah berharga di mata Tuhan. Mengapa? Karena mereka akan merespons kasih Tuhan dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah melalui Dorcas kita diberi keberanian untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Walaupun yang ada pada kita mungkin sesuatu yang sangat sederhana, asalkan dilakukan dengan ketulusan dan sukacita, akan berharga bagi Allah dan sesama. Saya teringat di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, ada banyak orang yang memiliki kemampuan atau talenta dalam menjahit, menggunakan talentanya tersebut dengan membuat masker. Maka bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun talenta yang kita miliki, silakan pakailah talenta tersebut untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia. Muliakan Dia dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat malam.